kenapa bidang pajak itu jadi sesuatu profesi yang sangat mencukupi, karena memang tidak banyak orang yang tahu, yang bisa dibilang expert di dunia pajak, padahal di luar sana yang membutuhkan pengetahuan atau yang membutuhkan jasa terkait dengan perpajakan ini masih sangat besar. Jadi simpelnya yang butuh banyak, yang bisa menyediakan masih sedikit. Jadi ini masukan buat teman-teman, kalau memang bercita-cita jadi konsultan pajak atau sejenisnya, maka perbandingan konsultan pajak dan juga misalnya yang membutuhkan jasa perpajakan itu masih cukup jomplang. Jadi ini simpelnya ya bisa teman-teman jadikan acuan untuk jadi profesi di kemudian hari. Tapi menjadi konsultan pajak atau yang expert di bidang perpajakan pun itu juga bukan sesuatu yang gampang, karena simpelnya aturan pajak itu banyak. Yang harus teman-teman baca itu banyak untuk bisa benar-benar jadi expert. Kalau misalnya materi pembelajaran ini, brevet misalnya, itu boleh dibilang baru dasar-dasarnya saja. Banyak materi atau banyak konsep-konsep yang belum dapat terjelaskan di proses brevet, karena berbagai hal, karena bisa jadi kerumitannya, ataupun durasinya, ataupun bahkan dari minat teman-teman sendiri, atau bayangan teman-teman sendiri. Saya tidak akan dapat menjelaskan suatu persoalan terkait dengan pajak perusahaan yang besar jika teman-teman juga belum punya bayangan ke arah sana. Jadi memang brevet didesain untuk teman-teman yang belajar dalam tahap awal. Nah, setelah belajar brevet, pastinya kalau teman-teman mau lebih serius, tambahkan dengan belajar sendiri, dengan ikut-ikut misalnya seminar dan selanjutnya, baru kemudian nanti bisa lebih banyak variasi knowledge-nya. Baru nanti terjun, dapat banyak case yang benar-benar real, misalnya dengan magang di konsultan pajak misalnya, dan sejenisnya, baru nanti dari situ tumbuh berbagai variasi knowledge yang dimiliki, sehingga kalau memang lebih serius lagi, suatu saat nanti bisa jadi expert. Nah, ketika jadi expert, maka boleh dibilang income yang bisa teman-teman dapatkan itu cukup relatif untuk berkecukupan, punya rumah, punya mobil, dan segala macam. Nah, itu hanya salah satu prolog saja. Kalau memang teman-teman serius, ayo. Kalau memang belum serius atau tidak terlalu serius terkait ini, ya silakan diserap seadanya dan sebisanya. Oke, kita masuk materi PPN. Sebelum sampai nanti break ya, saya awali dari share screen terkait dengan materi PPN. Saya akan share screen Excel yang kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bukan Excel, minta tolong diinformasikan ya. Oke, intinya di sini kita akan membahas PPN, dan ini saya sampaikan konsep sederhananya dulu. Jika nanti di PPN itu jadinya PPN-nya terutang, maka nanti akan jadi ada dokumen PPN. Dokumen PPN ini bisa yang dinamakan faktur pajak ataupun jenis lainnya. Di dalam PPN, ya, dia tidak akan membahas tentang PPN terutang saja, tetapi juga membahas tentang yang tidak terutang PPN. Jadi di sini yang paling utama adalah teman-teman bisa membedakan kapan jadi kondisinya PPN-nya terutang dan tidak terutang. Kalau PPN-nya tidak terutang, maka misalnya gini, PPN tidak terutang, maka tidak ada dokumen PPN. Nah, kalau terutang, maka ada dokumen PPN. Bentuk dokumen PPN nanti ada faktur pajak ataupun jenis lainnya. Ini yang perlu clear dulu untuk kita bahas terkait dengan PPN terutang atau tidak terutang. Jadi, ketika memang tidak terutang, tidak ada dokumen PPN. Ketika ada PPN terutang, baru ada dokumen PPN. Jadi yang perlu teman-teman pastikan adalah ketika misalnya melihat suatu transaksi, tentukan dulu perlakuannya di situ PPN-nya terutang atau tidak. Kalau PPN-nya terutang, baru nanti ngurusin gimana caranya bikin faktur pajak atau dokumennya. Ini mesti clear dulu, diawali dari memisahkan dua ini. Contoh transaksi itu seperti apa? Misal, PT ABC misalnya
jual laptop. Nah, kalau cuma kata-katanya begini, ya, kalau cuma kata-katanya begini belum ada penjelasan lebih detail, maka kita belum bisa mengatakan itu akan terutang PPN atau tidak. Sehingga dalam suatu transaksi, selain tadi menentukan PPN-nya terutang atau tidak, juga harus dengan lebih detail transaksinya seperti apa. Contoh di sini, hal yang membuat belum detail adalah apakah PT ABC adalah PKP atau bukan. Nah, nanti kita akan membahas misalnya PKP itu apa, dampaknya apa. Tapi yang jelas kita harus awali dari sini. Melihat transaksi, kalau bisa transaksinya didetilin sedetail-detailnya. Ini saya bicaranya konteks kalau di dunia nyata ya. Kalau konteks di soal ya pasti soalnya udah dibuat detail. Tapi kalau konteks di dunia nyata, tolong ketika lihat transaksi maka didetilkan sebisa-bisanya dulu, baru diputuskan, oh itu terutang atau tidak terutang. Kalau terutang PPN, ya berarti nanti menyiapkan dokumen. Setelah menyiapkan dokumen dan seterusnya itu panjang lagi. Tetapi kalau yang tidak terutang, ya sudah selesai di situ. Terus kemudian ini PPN analisisnya ya berbeda atau tidak sama dengan PPH. Jika misalnya dalam suatu transaksi dikatakan itu ada PPH terutang, tidak bisa dikatakan otomatis PPN-nya terutang. Nah, itu saling dipisahkan dulu ya antara PPN dia bilangnya nanti apa, PPH bilangnya apa, itu saling terpisah. Bahwa kebetulan di transaksi itu PPH-nya ada, PPN-nya ada, ya tidak masalah. Itu hanya kebetulan saja. Tapi kalau kita dari sudut pandang PPN, tidak akan melihat ketika PPH-nya terutang, maka otomatis langsung PPN-nya terutang. Oke, jadi di sini dulu ya. PPN terutang dan tidak terutang, tolong dibedakan dengan lebih clear dulu. Oke, nanti kita akan bahas yang membuat PPN jadi terutang ataupun tidak, itu yang seperti apa. Oke, dalam kondisi ini nanti kita akan ketemu syarat-syarat PPN-nya jadi terutang. Nah, PPN terutang secara umum itu akan ada syarat objeknya dan subjeknya. Objek ini saya bedakan jadi dua terkait dengan kegiatannya dan barang atau jasanya. Sementara subjek ini adalah siapa yang menjual atau membeli. Teman-teman pegangannya ini ya, nanti PPN terutang itu karena ini semua itu tercukupi atau terpenuhi, barulah dikatakan nanti PPN-nya terutang. Saya mulai dari misalnya objek, saya bedakan jadi dua, kegiatan dan barang jasa. Kegiatannya itu apa? Contoh misalnya, saya meminjamkan laptop dengan saya menjual laptop, itu jadinya nanti beda. Berarti kegiatannya yang satunya memang menjual, yang satunya meminjamkan. Tapi laptopnya berarti adalah barang jasa atau jenis barang dan jasanya. Nanti kita akan lihat barang-barangnya apa saja, jasanya itu apa saja. Tapi kalau kegiatannya berarti kita mengapakan terhadap si barang atau jasa itu. Mengapakan itu tadi, apakah menjualnya, ataukah cuma meminjamkannya saja, ataukah gimana. Nah, itu nanti akan membuat beda. Jadi, ngapain dengan barangnya, lalu barang atau jasanya itu apa. Kemudian, subjek, berarti tadi, si yang menyerahkan, atau yang menjual, atau yang menerima si laptop tadi, misalnya, itu pihaknya siapa, statusnya terkait perpajakan yang tadi saya sempat bilang PKP itu gimana. Jadi intinya kalau ini terpenuhi ya, maka jadinya terutang. Kalau terutang, maka jadinya bikin dokumen PPN. Waktu membuat dokumen PPN nanti akan ada aturan dan tata caranya. Kalau aturan dan tata caranya tidak terpenuhi, maka dokumen PPN-nya dianggap tidak atau belum dibuat. Oke, jadi runtutannya gitu ya. PPN terutang atau tidak terutang, ketika terutang berarti dia memenuhi objeknya berupa kegiatannya apa,
dan barang jasanya itu apa, kemudian subjeknya siapa yang menjual atau siapa yang membeli. Nah, dari itu semua, barulah nanti jelas apakah dilanjut untuk membuat dokumen PPN atau tidak. Oke, ini pengantar, ini konsep awal yang harus benar-benar dipahami dulu. Saya tidak akan lanjut ke tempat lain dulu sebelum ini clear. Oke, satu lagi terkait dengan siapa yang menanggung PPN. Jawabannya adalah pembeli. Oke, jadi walaupun nanti misalnya ada PT ABC yang menjual laptop, tetapi kalau di situ PPN-nya terutang, maka yang membayar PPN adalah si pembeli, walaupun nanti pembelinya dapat menitipkan uang PPN ke penjual. Jadi penjual meminta uang PPN-nya dari pembeli, pembeli membayarkan sejumlah nilai barang dan juga plus nilai PPN. Nah, tapi tetap uangnya uang pembeli. Hanya saja pembeli menitipkan uang PPN-nya ke penjual. Dalam konteks ini, kalau nanti teman-teman melihat misalnya di artikel ataupun di tempat lain, PPN adalah pajak atas konsumsi, itu karena yang menanggung uang PPN adalah pembeli. Pembeli ini nanti bisa kita bagi menjadi konsumen, berarti membeli untuk dipakai sendiri, atau pembelinya ini misalnya distributor. Jadi setelah dibeli dia jual lagi. Tapi intinya mau dia beli untuk dijual lagi, mau dia beli untuk dipakai sendiri, tetap yang beli ini yang akan menanggung uang PPN. Masalah nanti uang PPN-nya itu diserahkan ke penjual dengan cara bagaimana, itu urusan nanti. Tapi uangnya itu uang pembeli. Oke. Sampai sini clear? Kalau clear, saya lanjut. Kalau belum, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Silahkan. Clear, Pak. Oke. Nah, thank you. Dari setiap nanti ketentuan ini, yang objek tadi gimana misalnya, yang dokumen itu gimana, dan seterusnya, itu pasti nanti ada aturan dan tata cara yang boleh dibilang sangat detail dan banyak. Jadi sebelum saya masuk ke yang banyak, saya pastikan ini dulu teman-teman pahami. Kalaupun nanti misalnya tidak bisa hafal tata cara membuat dokumen faktur misalnya, tidak ada masalah, tapi jangan sampai bingung ketika PPN terutang atau tidak terutang. Oke ya, jadi hal pertama, ketika melihat transaksi seperti ini, putuskan PPN terutang atau tidak terutang. Ketika suatu transaksi belum bisa disimpulkan terutang atau tidak, detailkan dulu seperti apa. Sehingga nanti kita akan lihat objeknya itu kegiatannya diapakan barangnya, barang atau jasanya apa, siapa yang menjual atau yang membeli, dan kalau memang PPN-nya sudah jelas terutang, maka PPN itu ditanggung oleh uangnya pembeli. Konsep ini mungkin akan saya ulang-ulang terus, ya. Konsep ini akan saya ulang-ulang terus ketika misalnya nanti kita lanjut ke materi misalnya tata cara membuat faktur atau bagaimana PPN-nya dibayar atau apa. Karena ini landasan utamanya dulu. Oke. Ini tadi kalau sudah di record, berarti silakan konsep awal ini nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Karena
kalaupun kita nanti paham terkait dengan tata cara membuat faktur, tapi tidak paham itu terutang atau tidak, bisa jadi itu tidak terutang, tapi kita malah sibuk untuk membuat faktur, yang padahal kalau tidak terutang, faktur ya tidak usah dipikirkan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, PPN itu boleh dibilang kita harus masuk dari hal yang dasar dulu, begitu itu terpenuhi, baru lanjut ke hal berikutnya. Jika itu tidak terpenuhi, berhenti. Nah, jadi jangan sampai kita bingung terkait dengan gimana bikin faktur, tapi ternyata kita belum lihat apakah ini terutang atau tidak. Oke, saya sudah Bapak share kalau screen. bikin faktur itu Ya, pakai gimana? aplikasi atau kalau bikin faktur tuh pakai aplikasi atau apa? Yes, secara umum. Kan kita belum masuk detail ya, jadi saya jawab secara umum dulu. Saya kasih label secara umum dulu. Secara umum, membuat faktur pajak itu memang pakai aplikasi secara umum. Tapi nanti kita akan tahu faktur pajak itu jenis dan bentuknya itu nggak cuma satu macam. Jadi, ada jenis yang bentuknya memang harus dibuat dengan aplikasi, ada juga jenis lain yang tanpa perlu dibuat pakai aplikasi. Gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi adalah dibuat pakai aplikasi atau tidak? Iya, tapi tidak semua jenis faktur harus pakai aplikasi. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya lanjut ya. Sudah tadi ya, pertanyaan itu sudah cukup menjawab dulu ya. Oke, nanti ini materi saya juga sampaikan filenya. Nah, ini tadi yang saya sempat sampaikan, kan tadi PPN itu dibayar uangnya oleh pembeli. Nah, maka simpelnya, ini skema berikutnya untuk teman-teman bisa bayangkan, penjualnya itu PKP. Nanti siapa yang PKP kita bahas, tapi penjualnya adalah PKP. Oke ya, jadi di sini penjualnya PKP, itu yang dipentingkan dulu. Jadi kalau penjualnya bukan PKP, urusannya beda lagi. Jadi penjual itu PKP, ini dalam konsep PPN yang idealnya dulu ya. Kita belum bahas PKP-nya itu apa, tapi penjual PKP, kemudian dia menjual barang jasa nih. Nah, nanti di barang jasa ini kita akan kenal dengan istilah ada namanya BKP sama JKP. BKP itu barang kena pajak, JKP itu jasa kena pajak. Jadi nanti kita akan tahu apa saja golongan-golongan yang masuk ke JKP dan BKP. Jadi kalau misalnya yang ditransaksikan atau dijual itu bukan BKP JKP, ini sorry, JKP. Saya tadi salah tulis ya, JKP. Ya, jadi kalau nanti bukan JKP atau BKP, maka nggak jadi juga si PPN-nya terutang. Jadi di sini satu penjualnya PKP, yang kedua ini barang jasanya JKP BKP, terus di sininya juga nanti ada yang namanya menjual. Di dalam istilah PPN nanti di sini ada menyerahkan. Menyerahkan ini nanti ada definisinya. Misalnya tadi, kalau kita bilang menyerahkan barang atau menyerahkan jasa, apakah meminjamkan itu juga termasuk menyerahkan atau menjual saja yang termasuk menyerahkan? Nah, itu nanti kita akan bahas. Itu yang tadi saya sebut dengan objeknya itu adalah kegiatannya itu apa? Kegiatannya itu adalah apakah tadi cuma meminjamkan saja atau menjual atau seperti apa?
Nah, itu nanti ada berarti kegiatannya itu ngapain, barang jasanya itu apa, ya. Dan juga setelah itu pembelinya itulah dia yang membayar uang PPN. Jadi dia akan menyerahkan kepada si penjual berupa harga plus PPN. Faktur pajak yang membuat adalah penjual dalam konteks ini ya. Walaupun nanti kalau faktur pajak kita akan cek lagi tidak semua faktur pajak juga dibuat oleh penjual. Tapi dalam konteks ini kalau yang standar belum ada case-case tertentu, maka faktur pajak dibuat penjual, penjualnya PKP, PKP-nya menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada pembeli, pembelinya kasih uang plus PPN ke penjual. Nah, uang yang masuk harga penjual boleh simpan, silakan digunakan untuk operasional. Tapi uang yang PPN, ya, uang yang PPN ini harus diteruskan oleh penjual ke kas negara. Ini ya, diteruskan oleh penjual ke kas negara. Jadi PPN itu cuma numpang lewat di penjual. Nah, pembeli sebagai bukti bahwa dia sudah menyerahkan uang PPN ke penjual, nanti dia akan dapat faktur pajak. Oke, jadi urut-urutannya penjual nanti menyerahkan barang atau jasa dengan spesifikasi BKP JKP kepada pembeli, dia membuat faktur si penjualnya, terus pembeli membayarkan sejumlah harga plus PPN kepada penjual, uang PPN-nya yang ada di penjual, yang awalnya dari uangnya pembeli, disetorkan oleh penjual ke kas negara. Nah, jadi ini yang akan muter-muter terus. Muter-muter terus itu artinya misalnya, pembeli yang di sini ternyata dia nanti ngejual lagi ke sana. Nah, kalau dia ngejual lagi ke sana, maka konsepnya yang seperti ini lagi. Terus berantai terus gitu. Oke, nah kita akan buka nanti dari mulai satu persatu. Oke, saya lanjut. Nah, ini dasar untuk undang-undang PPN-nya. Saya tidak akan bercerita panjang lebar tentang sejarah dan masa lalu. Yang jelas, undang-undang PPN-nya ini terus diperbarui sampai yang terakhir itu di 2009, kemudian kemarin yang ada Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ada yang merevisi Undang-Undang PPN walaupun tidak di semua pasal. Oke, jadi ada juga Perpu, tapi intinya kita akan bahas dari aturan yang saat ini berlaku. Jadi aturan yang sudah tidak berlaku nanti kita tidak akan terlalu bahas. Nah, ini kenapa jadi kita harus cek undang-undang, karena semua teori-teori perpajakan, ya, semua teori pajak yang nanti misalnya bikin faktur tadi pakai aplikasi atau tidak, ada yang pakai aplikasi, ada yang tidak, itu rujukannya adalah di Undang-Undang PPN. Nah, di Undang-Undang PPN ini, dia akan terdiri dari pasal-pasal. Mau tidak mau, kalau misalnya teman-teman kepingin paham, maka ini undang-undang, ya perlu dibaca pasal per pasal. Kalaupun teman-teman punya buku, misalnya buku PPN gitu kan, terbitan atau karangan siapa, pada intinya buku PPN itu ya mengambil dari pasal-pasal yang ada di undang-undang dan disalin masuk ke jadi bentuk buku. Awalnya ya semuanya dari sini. Nah, dari undang-undang yang berlaku tadi dari 2009, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah hanya beberapa pasal, yaitu di beberapa tempat seperti pasal 1A, pasal 4A, dan pasal 9. Nah, ini beberapa perubahan. Ini nggak perlu dipikirkan perubahannya kayak gimana atau apa, nanti kita bahas. Tapi intinya, kalau kita mau belajar pajak, memang mau tidak mau harus baca undang-undang. Semua buku, semua materi, itu memang asalnya menyalin dari undang-undang. Pasal-pasal di dalam undang-undang PPN tidak terlalu banyak, ya, hanya sampai secara umum, hanya sampai di pasal 16. Selebihnya itu sudah penutup dan seterusnya. Jadi kalau cuma 16 pasal, ini beda jauh lebih singkat daripada Undang-Undang PPH ataupun KUP. Sehingga mestinya
Kalau kita bicara PPN itu jauh lebih simpel. Tapi yang jadi masalah adalah pasal-pasal di undang-undangnya itu sedikit, tapi aturan pelaksananya banyak. Ini saya lanjut terkait dengan yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di pasal 13 juga. Jadi ada 4 pasal yang tadi diubah. Nah, di dalam PPN itu nanti kita juga akan mengenal terminologi dalam daerah pabean, ini ya, dalam daerah pabean, dan juga luar daerah pabean. Jadi dalam negeri dan luar negeri. Kenapa? Karena simpelnya gini, Undang-Undang PPN itu kan punya yurisdiksi ya. Undang-Undang PPN itu punya yurisdiksi, dia dapat mengatur terkait dengan transaksi yang dilakukan di Indonesia, karena kan undang-undang yang membuat Indonesia. Sehingga ketika nanti transaksinya adalah teman-teman melakukan transaksi dari Indonesia ke luar negeri, maka ada perbedaan terkait dengan perlakuannya. Bisa jadi PPN-nya tidak bisa diterapkan sama sekali di sana. Oke, jadi ada kondisi di mana bisa jadi ketika transaksinya melewati batas negara, maka Undang-Undang PPN jadinya tidak dapat diterapkan. Nah, ini juga yang tadi sempat kita sebut di awal, kan ada objek yang berupa kegiatan. Nah, kegiatannya itu ngapain, dan akhirnya ngapainnya itu di mana. Oke, ini adalah skema. Saya tayangkan satu persatu, tapi kalau dilihat secara umum, ini boleh dibilang mungkin bisa jadi teman-teman yang melihat akan cukup rumit ya. Kita akan lihat dari objektif dan subjektifnya dulu. Kalau objektif itu terkait dengan barangnya apa, kegiatannya apa. Kalau subjektif itu siapa yang menjual misalnya. Kita akan lihat dari objektif dan subjektif ini nanti akan ada PKP. PKP itu si subjek. Non PKP juga nanti ada dari si subjek ini jadi non PKP. Kalau PKP nanti jadi pengusaha kecil, ataupun jadi pengusaha yang menjual non-BKP atau non-JKP. Ini skema dilihat dulu saja, karena mungkin belum terlalu paham, familiar dengan istilah-istilah. Oke. Di dalam yang objek, ya, di dalam yang objek, maka nanti objek PPN itu akan dibagi, ada di pasal ini, 4 ayat 1, dan juga ada di pasal 16C, 16D. Yang di pasal 4 ayat 1, ini objek yang umum. Tapi kalau untuk yang 16C, 16D, ini objek khusus. Objek khusus ini karena di pasal 4 tidak bisa diatur atau tidak bisa ditampung sehingga dia dibikinin pasal tersendiri. Tapi intinya kalau kita bicara objek PPN, ya ini. Nah, ini memuat sekaligus dua hal. Yang pertama tadi terkait dengan ngapain, dan yang kedua terkait dengan BKP atau JKP. Ini ya BKP JKP, kalau BKP itu artinya singkatan dari barang kena pajak. JKP singkatan dari jasa kena pajak. Nah, barangnya masuk kriteria barang kena pajak, jasanya yang nanti masuk kriteria jasa kena pajak. Ngapainnya adalah penyerahan di dalam daerah pabean misalnya, itu nomor 1. Ya, nomor 1 itu tentang barang, nomor 2 tentang jasa, sama-sama melakukan penyerahan di dalam daerah pabean. Terus kemudian nomor 3 ada impor, tapi impornya adalah impor BKP. Jika dia melakukan impor, tetapi yang diimpor adalah bukan barang kena pajak, maka ya tidak ada aspek PPN. Kemudian nomor 4, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nah, pemanfaatan ini artinya dia membeli dari luar daerah pabean. Jadi nomor 3 dan 4 ini sebenarnya sama-sama terkait dengan impor. Cuma bedanya nomor 3 impornya BKP, barang kena pajak. Nomor 4 impornya BKP tidak berwujud. Apa itu barang kena pajak tidak berwujud? Barang tapi yang tidak berwujud. Contoh misalnya membeli paten, membeli royalti. Nah, itu barang tidak berwujud. Membelinya dari mana? Dari luar daerah pabean.
Oke, kalau impor barang ini jelas, ya wujudnya barang, tinggal apa mobil misalnya atau yang lain. Terus kemudian yang kelima adalah ekspor BKP berwujud ataupun JKP. Nah, jadi intinya ada beberapa objek ini kegiatannya ngapain, di mana, dan juga terhadap barang atau jasa apa. Itu yang umum. Ini transaksi yang sangat umum. Tapi kalau yang transaksi khusus, nah ini nanti kita akan lihat kegiatan membangun sendiri. Bayangkan saja, pokoknya ada suatu kegiatan, dia melakukan misalnya mendirikan bangunan, tetapi dia akan dipajaki PPN. Nah, mendirikan bangunan yang gimana nanti kita bahas. Tapi intinya ketika mendirikan PPN ada risiko. Mendirikan bangunan ada risiko dikenakan PPN. Kemudian, penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ini artinya, kalau kita beli sesuatu, terus mau dijual lagi, namanya bukan aktiva, tetapi persediaan. Jadi di awal itu adalah kita niatnya mau beli barang itu untuk jadi disimpan jadi aktiva, misalnya mesin pabrik. Mesin pabrik kalau memang dia bukan jualan mesin, berarti mesin ya niatnya memang dipakai saja, bukan untuk dijual. Tetapi pada saat tertentu misalnya dia sudah tidak membutuhkan mesin itu, ya bisa aja dijual. Nah, itu nanti akan ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu yang membedakan antara mesin sebagai barang dagangan dan mesin yang tadinya dibeli tidak diniatkan untuk dijual, tapi tetap dijual nantinya. Oke, jadi itu ya. Jadi di sini sudah ada kegiatannya ngapain dan sudah ada BKP JKP. Nanti BKP JKP itu yang gimana kita bahas. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi penyerahan ini yang kayak gimana? Karena penyerahan itu ada definisinya. Jadi, ketika misalnya tadi saya sampaikan, saya mengatakan menyerahkan barang. Nah, menyerahkan barang ini konteksnya cuma meminjamkan saja atau menjual. Nah, itu nanti akan ada definisi penyerahan barang itu yang seperti apa. Penyerahan yang dilakukan, apakah penyerahan yang sesuai dengan konteks PPN, ataupun ini cuma penyerahan yang di luar konteks PPN, sehingga misalnya tidak terutang PPN. Nah, itu nanti ada definisinya, penyerahan itu apa saja. Nah, di sini, kalau misalnya PKP menyerahkan yang bukan objek, boleh, tapi nanti ya tidak perlu membuat faktur. Kemudian kalau kita sudah tahu di sini yang terutang itu apa saja, terkait dengan kegiatan apa saja, maka menjadi penting lagi adalah kapan saat terutang. Jadi, yang tadi misalnya saya menjual laptop, menjadi penting kapan menjualnya. Kenapa? Karena terkait dengan kapan fakturnya dibuat, kapan PPN-nya dibayar. Nah, kira-kira gitu. Jadi saat terutang itu menjadi penting terkait dengan hal yang selanjutnya. Faktur pajak itu ada tanggalnya. Tanggal faktur nanti menentukan kapan PPN-nya harus disetor, dan seterusnya. Terlambat melakukan penyetoran akan ada sanksi bunga. Nah, makanya acuan saat terutang itu menjadi penting. Tempat terutang ini menjadi penting juga terkait dengan nanti hitung-hitungan PPN-nya itu disetorkan dengan identitas NPWP yang mana. NPWP kan bisa saja cuma satu, bisa saja misalnya ada perusahaan yang punya cabang sehingga NPWP-nya ada NPWP cabang dan NPWP pusat. Nah, itu jadi penting terkait dengan tempat terutangnya. Nah, barulah dengan sudah jelas saat terutang, tempat terutang, faktur pajaknya bisa dibuat. Nah, ini arah dari yang objek pajak. Kalau bukan objek, berarti dalam konteks ini bukan terutang atau tidak terutang PPN, maka dia tidak akan jadi faktur.
Yang jadi faktur adalah yang terutang PPN dengan segala macam detail, variasi, dan juga ketentuan yang sudah ada. Nah, dari ini semua nanti ada mekanisme untuk perhitungan dan penyetoran PPN. Jadi tidak cuma masalah faktur pajaknya dibuat, tetapi juga ada hitungan PPN. Nah, jika ini kita adalah PKP atau pengusaha kena pajak, maka semua pembelian-pembelian itu biasanya kan memang digunakan untuk dijual lagi. Dengan pembelian yang mau dijual lagi, maka kita nanti akan mengenal ada istilah pajak keluaran, itu kalau kita jual barang, dan pajak masukan kalau kita beli barang. Jadi misalnya saya distributor, maka waktu saya beli barang, maka saya mendapatkan faktur pajak dari penjual. Itu saya sebut sebagai pajak masukan. Terus kemudian saya jual ke customer atau konsumen saya, maka itu disebut saya menerbitkan faktur dengan sebutan pajak keluaran. Jadi pajak keluaran itu adalah saat saya menjual, pajak masukan saat saya membeli. Nanti pajak keluaran dan pajak masukan akan dihitung. Pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Setelah dihitung, ya jadilah nanti selisihnya berapa. Nah, terkait dengan perhitungan PKPM, nanti ada tata cara mekanismenya. Dengan tarif PPN itu nanti 10%, dan pengkreditan pajak masukan ini adalah terkait dengan ketika kita membeli sesuatu dan menerima faktur, itu disebut sebagai pajak masukan, tapi apakah semua pajak masukan dapat digunakan untuk mengurangi pajak keluaran? Nah, itu yang nanti dibahas, syarat-syarat pengkreditan pajak masukan. Tidak semua pajak masukan dapat digunakan untuk mengurangi pajak keluaran. Nah, kemudian jika selisihnya tadi ketemu, bisa jadi nanti ada setor sendiri karena pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Nah, dari semua mekanisme perhitungan ini, ada juga yang nanti sifatnya secara khusus, yaitu ketika kita bertemu dengan pihak yang disebut pemungut PPN yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah, seperti contoh misalnya BUMN atau instansi pemerintah. Ketika kita PKP ini berjualan kepada instansi pemerintah, maka nanti pemungut PPN, maksudnya ya instansi pemerintah itu salah satu contoh dari pihak yang disebut pemungut PPN. Jadi kalau PKP jualan ke pemungut PPN atau instansi pemerintah, BUMN dan yang lainnya, nanti punya perlakuan khusus terhadap bagaimana penyetoran PPN-nya. Jadi harus dibedakan nanti secara transaksi. Misalnya hari ini saya buat faktur untuk jual ke pihak swasta, besok jual ke pihak pemungut PPN atau instansi pemerintah. Fakturnya dua-duanya tetap dibuat. Ya, kita tidak membahas apakah fakturnya jadi tidak dibuat, tetapi kita membahas nanti setelah faktur dibuat bagaimana cara bayar PPN-nya. Nah, itu beda cara bayarnya. Oke. Nah, ada juga nanti terkait dengan tanggung renteng. Tanggung renteng ini bisa jadi adalah dalam skema transaksi, kalau PPN-nya ternyata tidak dapat ditagih dari penjual, ini konsep perspektifnya kantor pajak. Kantor pajak kalau tidak bisa menagih uang PPN-nya dari penjual, maka dia akan nagih uang PPN-nya dari pembeli. Kenapa? Karena sebenarnya asal muasal uang PPN itu kan dari pembeli. Pembeli yang membayar menitipkan uangnya ke penjual, penjual setor ke kas negara. Nah, ini ada namanya tanggung renteng yang intinya ketika penjual tidak menyetorkan, maka pembelinya bisa ditagih. Nah, kurang lebih dalam satu kesatuan transaksi begitu. Sehingga ketika kita melakukan suatu transaksi, maka apa yang terjadi saat ini bisa jadi tagih-tagihan pajaknya dari kantor pajak itu baru akan terjadi setahun lagi misalnya, atau dalam waktu yang lama. Nah, sehingga ketika kita bertransaksi, kita harus punya dokumen-dokumen si lawan transaksi, misalnya lawan transaksinya itu kedudukannya di mana, siapa pengurusnya, dan seterusnya. Gitu. Oke, dari skema ini ya,
boleh dibilang ini yang nanti akan kita pelajari semua, dan dari yang kita pelajari itu di akhirnya adalah kita bisa mengisi SPT PPN. Nah, ini yang nanti jadi bahan untuk ujian. Nah, SPT PPN nanti akan ada nihil ataupun kurang bayar ataupun nanti jadinya ada lebih bayar. Nah, untuk yang setelah SPT ini nihil kurang bayar lebih bayar, kita nanti akan bahasnya di setelah ujian. Jadi ujian goals-nya itu adalah dari transaksi yang nanti disebutkan di soal, bisa ditentukan ini terutang atau tidak terutang, bisa nanti membuat faktur pajaknya, dan dari faktur pajak bisa mengisi SPT. Nah, itu. Oke. Ya, dari sini sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait skema PPN secara lengkap seperti ini. Kita nanti akan pelajari part per part, parsial-parsial, tapi ini adalah skema PPN yang bisa jadi nanti akan sering saya ulang-ulang. Oke, silakan. Oke, tidak ada. Saya lanjut. Nah, nanti ada juga objek PPN yang jadi fasilitas. Nah, terkait dengan fasilitas, ini nanti akan kita bahas di brevet B ya. Jadi fasilitas, terus juga ini terkait lebih bayar SPT, kita bahas di brevet B. Jadi intinya, yang sekarang goals-nya adalah transaksi bisa kita ketahui perlakuannya gimana, kemudian dari transaksi bisa diisikan menjadi SPT. Nah, transaksi ini nanti variasinya akan banyak, sehingga bisa membuat saat terutangnya itu beda-beda, faktur pajaknya beda-beda, cara ngitungnya beda-beda, dan seterusnya. Bisa jadi nanti ada yang memenuhi objek, ada yang tidak memenuhi objek. Jika tidak memenuhi objek, maka bukan jadi terutang. Nah, di sini kan tidak terutang PPN. Nah, dia nggak akan lanjut kemana-mana panahnya. Tapi yang tidak terutang ini beda dengan yang fasilitas. Kenapa? Kalau kita bicara fasilitas, itu dia awalnya atau default-nya itu objek. Jadi dalam sebuah objek ada yang diperlakukan khusus dengan diberikan fasilitas. Jadi kalau kita bicara fasilitas PPN, itu tidak sama dengan yang bukan objek. Kalau bukan objek, dari awal sudah dikecualikan dari PPN atau tidak terutang PPN. Kalau tidak terutang PPN, yang ngapain dikasih fasilitas? Kan sudah tidak terutang. Yang jadi dapat fasilitas adalah awalnya dia terutang PPN, awalnya dia objek PPN. Tetapi kalau dia masuk ke objek PPN, nanti misalnya ada kondisi bisnisnya jadi kurang lancar, maka dikasih fasilitas. Contoh misalnya saat ini kan kita misalnya sedang di dalam masa pandemi COVID, maka terkait dengan misalnya transaksi APD gitu kan, APD itu secara umum masuk di dalam objek barang biasa saja, tetapi karena kondisi sekarang dibutuhkan, maka dia dimasukkan atau diberikan fasilitas. Bahwa nanti fasilitasnya tidak dipungut atau dibebaskan, ya nanti kita lihat satu-satu. Tapi
fasilitas yang diberikan berarti dia awalnya adalah objek, terutang PPN, tapi nanti dikasih fasilitas. Bukan menjadi diubah ke bukan objek ya, tetap dia objek tetapi dikasih fasilitas. Jadi ini bedanya ya antara dari awal memang sudah jadi bukan objek atau objek tetapi untuk suatu saat dan kondisi tertentu diberikan fasilitas. Jadi sifatnya fasilitas ini terbatas. Bisa jadi terbatas ke detail barangnya itu harus gimana ataupun terbatas ke waktunya itu kapan. Jadi kalau misalnya saat ini APD sedang dapat fasilitas misalnya atau barang-barang terkait dengan penanganan COVID lagi dapat fasilitas, ya mungkin suatu saat nanti ketika fasilitas dicabut, jadinya biasa lagi aja. Gitu. Nah, itu terkait dengan fasilitas. Oke, terkait dengan restitusi ini, ya ini kan ada dua, di sini ada restitusi, di sini juga ada restitusi, nanti kita bahas, tapi di brevet yang B. Oke, itu skemanya. Dari skema ini ya, kita akan nanti pretelin satu persatu. Nah, mulai dari objek. Kalau tadi kan sudah di mekanisme yang sebelumnya ya, pasal 4 itu objek yang umum, 16C, 16D objek khusus. Nah, kita bahas dari yang objek umum dulu, yang di pasal 4 Undang-Undang PPN. Artinya, kalau teman-teman membaca undang-undang, di pasal 4 ya harusnya ketemu dengan apa saja yang dimaksud dengan objek PPN. Gitu. Nah, inilah 8 objek PPN yang tadi juga disebut di tabel tadi. Di sini ada penyerahan. Di sini ada impor. Impor itu nanti jadi 3 ya. Ada impor barang kena pajak, ada impor BKP tidak berwujud. Ini juga ada impor jasa. Ini ekspor barang. Ini ekspor barang juga. Ini ekspor jasa. Nah, jadi intinya di sini kegiatannya jelas ngapain, barangnya itu apa, ya. Nanti kita akan cek. Nah, jadi intinya semua aktivitas ekonomi, mau itu barang yang dijual, mau itu ternyata impor, mau itu ekspor, tetap semua-muanya jadi objek PPN. Oke ya, jadi tetap semua-muanya jadi objek PPN, mau dia jualnya di dalam negeri, mau dia ekspor ke luar negeri, mau dia impor dari luar negeri kena PPN. Lalu yang nggak kena PPN-nya kayak gimana? Yang misalnya barangnya sudah dari awal ada di luar negeri, dijual di luar negeri kepada pembeli di luar negeri. Nah, kalau gitu, ya berarti tidak masuk dalam lingkup Undang-Undang PPN terkait dengan teritori wilayah Indonesia atau wilayah berlakunya Undang-Undang PPN. Gitu ya. Oke. Nah, kita nanti akan rinci satu persatu dari semua objek-objek ini. Nanti ketika kita merinci, nah kita akan ketemu resumenya kira-kira gini. Ini ya, kalau kita melakukan penyerahan, nanti BKP JKP itu apa nanti? Oleh pengusaha di dalam daerah pabean, dalam rangka kegiatan usaha, nah ini akan terutang PPN. Jadi ini ada persyaratannya ya, kegiatannya itu ngapain, berarti dia melakukan penyerahan. Yang diserahkan apa, oleh siapa, ada kelengkapannya terkait dengan di mana dan untuk apa. Tetapi kalau misalnya ekspor itu oleh PKP dan nggak ada urusan mau itu ekspornya dalam rangka kegiatan usaha atau tidak. Sama pun juga dengan impor. Nah, kalau impor maka terutangnya oleh siapapun. Kenapa di sini terutangnya oleh siapapun? Nah, perlu diingat tadi sempat kita bahas PPN itu yang membayar adalah pembeli. Sementara kalau kita lihat impor dan pemanfaatan ini perspektifnya dari yang membeli. Kita mengatakan kita impor itu kan karena kita membeli kan. Kalau kita ekspor berarti kita menjual. Nah,
Kalau perspektifnya adalah kita yang menyerahkan ini ya, atau kita menyerahkannya keluar, ekspor, maka subjeknya dicek dulu PKP atau pengusaha. Tapi kalau kita sifatnya sebagai pembeli dari luar negeri, berarti kita impor atau importir, maka nggak peduli siapapun kita, kalau kita ngimpor, kalau kita melakukan pemanfaatan BKP tidak berwujud, maka tetap akan kena PPN. Konteks yang ini adalah ketika kita jadi pembeli. Ya, konteks yang ini ketika kita jadi pembeli, maka pembelinya siapapun kalau impor ya harus bayar PPN gitu. Tapi kalau di sini yang jual ternyata bukan pengusaha, yang ekspor ternyata bukan PKP, ya nanti dulu soal PPN-nya. Tapi kalau diimpor di pemanfaatan siapapun akan jadi terutang. Ya, jadi di sini ada masalah siapa kegiatannya apa, objeknya apa, oleh siapa. Nah, ini definisi. Nanti kita akan ketemu dengan definisi atau penjelasan satu persatu. Ini tadi kan penyerahan BKP oleh pengusaha, ini kan ada di yang pertama nih tadi. Nah, ini ya, yang pertama. Ini penjelasannya adalah seperti ini. Penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, intinya paling gampang biar tidak terlalu kemana-mana, ya penyerahan ini nanti kita cek definisinya. Definisi ini nanti kita lihat jual beli saja atau apa. Nah, ini nanti kita lihat di selanjutnya terkait dengan definisi penyerahan. Nah, kita masuk ke sini. Definisi penyerahan. Nah, definisi penyerahan ini, contoh di sini penyerahan hak. Kalau kita bicara penyerahan hak, maka di sini gampangnya jual beli. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjual, haknya sudah berpindah ke konsumen. Pokoknya kalau jual beli ada BKP, ya udah jadi objek. Tapi kan nggak semua transaksi itu jual beli. Ada contoh misalnya pakai leasing, ya sama aja, objek juga. Atau misalnya lelang, ya sama juga jadi objek. Kenapa misalnya ini ABC kok harus dipisah-pisah gini? Ya karena nggak semua penyerahan hak yang sifatnya tadi kayak jual beli itu jadi satu-satunya metode transaksi. Bisa juga pakai leasing, bisa juga yang lelang, atau bahkan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Ini yang gimana contohnya? Contoh misalnya, saya selaku penjual memberikan produk gratisan. Berarti kan itu pemberian cuma-cuma. Siapa yang harus membayar PPN kalau pemberian cuma-cuma itu dikenakan PPN? Yang membayar, ya yang memberi. Kalau dia melakukan penjualan, yang membayar PPN adalah si pembelinya. Tetapi kalau kita memberikannya gratisan, masa pembeli dimintain PPN? Kan tadinya mau dikasih gratis. Nah, maka yang akan membayar PPN adalah si penjual. Oke, terus ini persediaan yang tidak untuk dijual belikan, tapi ternyata masih sisa ketika perusahaannya dibubarkan, maka dari sisa-sisa itu kan pasti akan dialihkan. Nah, ini juga nanti jadi objek. Terus kemudian, nah ini ada juga misalnya kita NPWP-nya ada pusat, ada cabang. Maka akan ada transaksi yang PPN. Pusat cabang itu contohnya misalnya pabrik di Jakarta misalnya. Terus ada cabang untuk melakukan penjualan di Makassar misalnya. Nah, kan berarti ada barang yang dikirim dari Jakarta ke Makassar, sebelum di Makassar dia dijual gitu.
Terus kemudian ada juga konsinyasi. Nah, kalau kita bicara konsinyasi, maka dulunya iya, tetapi sekarang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau konsinyasi ini, kan intinya kita menitipkan barang, tapi belum tentu laku. Nah, kalau dulu, waktu nitipkan barang walaupun belum tentu laku, sudah dikenai PPN. Nah, kalau sekarang, nunggu laku dulu, baru nanti dikenai PPN. Makanya di sini sudah dihapus atau diubah. Terus berikutnya yang prinsip jual beli secara syariah. Ini hanya sekedar variasi dari melakukan penjualan seperti yang sudah disebut di A. Jadi intinya kalau kita melakukan penjualan, udah jelas tuh akan terutang PPN. Jadi kegiatan menyerahkan barangnya dengan menjual itu sudah jelas kena PPN. Tetapi kalau yang lain seperti misalnya nanti disebut meminjamkan, nah dia tidak akan kena atau tidak akan jadi terutang. Nah, ini penjelasan per masing-masingnya. Yang perjanjian itu meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, ataupun yang lainnya. Ini masing-masing penjelasan dari poin yang tadi. Seperti leasing, leasing itu yang gimana? Nah, ini ada penjelasannya. Cuma yang jelas, ya simpelnya yang tadi semua akan dikenakan atau penyerahan yang dikenakan PPN. Terus ini juga melalui juru lelang, misalnya juru lelang itu definisinya apa, dan di sini di semuanya diatur dengan lebih rinci. Nah, ini yang menarik, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, karena walaupun kita mengeluarkan barangnya tanpa menerima uang masuk, tetapi jadinya tetap ada PPN terutang yang dibayar sendiri oleh yang memberikan atau yang memakai. Pemberian cuma-cuma, contoh lain adalah ketika misalnya suatu perusahaan menyumbang barang untuk misalnya korban bencana alam. Ketika dia menyumbang barang, maka kalau dibandingkan dengan menjual, kan PPN ditagihkannya kalau menjual barang itu kan ke yang beli. Nah, ketika dia memberikan barangnya kepada korban bencana alam misalnya, terus siapa yang akan bayar PPN? Kan nggak mungkin memungut PPN dari korban bencana alam yang dia memang mau kita berikan secara cuma-cuma. Sehingga nanti pemberian cuma-cuma ditanggung oleh yang memberikan. Tapi bukan berarti di situ jadi tidak ada PPN-nya sama sekali. Jadi itu tetap diatur dengan diperlakukan secara lebih khusus. Kalau memang mau memberikan cuma-cuma, boleh, tapi PPN-nya tetap ada, ditanggung sama yang memberikan. Nah, ini nanti akan ada contoh misalnya untuk tujuan konsumtif ataupun produktif, tapi kalau namanya pemakaian sendiri, ya kita produknya apa, digunakan untuk apa. Misalnya memproduksi ban, ternyata ada unit lain atau unit bisnis lain dalam satu perusahaan untuk angkutan. Jadi misalnya kita punya truk angkutan, tapi di sisi lain juga membuat ban sendiri. Nah, ban sendiri dipakai untuk kebutuhan sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan pemakaian sendiri. Di sini karena masuk ke dalam terutang PPN, jadinya dibuat faktur pajak. Tapi ini contoh pemakaian sendiri seperti ini konteksnya. Terus kemudian, ini BKP yang tadi masih tersisa saat pembubaran, ini dicek lagi kalau memang perusahaannya bubar, maka aset-asetnya harus dijual atau dialihkan ke pihak lain. Nah, saat asetnya dialihkan, maka jadi terutang juga. Oke, terus ini dari pusat cabang tadi sudah saya contohkan. Nah, ini yang konsinyasi. Jadi awalnya konsinyasi itu terutangnya itu pada saat di depan, tetapi ketika sekarang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, konsinyasi itu menjadi terutang saat si yang pemilik barang yang menitipkan atau konsinyor itu dia menagih atau mengakui penghasilan. Ya, jadi intinya kalau sekarang baru dititipkan tapi si konsinyor atau yang punya barang belum menagih pembayaran karena memang baru titip,
belum jadi terutang PPN. Tapi kalau nanti sudah melakukan penagihan, seperti misalnya sudah diinfokan oleh si konsinyai bahwa ini sudah laku misalnya, nah di saat itulah baru dibuatkan faktur pajak, atau di saat itulah baru terjadi penyerahan yang terutang PPN. Jadi bukan jadi konsinyasi itu tidak terutang sama sekali, tetapi hanya mau di awal saat barang dititipkan atau mau di akhir saat sudah laku gitu. Nah, ini prinsip syariah, ini salah satu mekanisme jual beli, tapi intinya perusahaan pembiayaannya misalnya dengan yang syariah, seperti misalnya bank-bank syariah, kurang lebih hanya variasi transaksi saja. Jadi kalau yang syariah simpelnya, kalau bank syariah maka barangnya itu dari penjual itu harus ke dia dulu, ya. Jadi barangnya itu harus ke dia dulu, terus baru diserahkan ke pembeli. Tapi kalau misalnya begini jadinya, kan transaksinya jadi 2 kali. Ini transaksi pertama terjadi, ya, karena barangnya harus ke sini dulu. Terus di sisi lain nanti barangnya juga mau dikesanakan. Berarti kan jadi 2 kali transaksi. Nah, PPN-nya diatur secara khusus, ya udah anggap aja langsung jadi satu. Langsung dari penjual ke pembeli. Nah, gitu. Jadi ini diatur khusus gitu. Tapi kalau tidak diatur khusus, jadinya di sini transaksi, berarti fakturnya ada 2 gitu. Nah, ini yang tidak termasuk. Nah, sekarang yang bukan penyerahan. Bukan penyerahan berarti atas kegiatan itu tidak akan terutang PPN. Contoh misalnya, ini baru ngasih BKP ke makelar, berarti belum laku tuh. Atau makelar itu kan baru nyariin pembeli, berarti barangnya belum terjual. Nah, itu jadi saat itu belum jadi terutang. Terus ini untuk jaminan utang piutang. Misalnya saya ngasih barang tapi nanti saya ambil lagi setelah saya lunasi utangnya. Nah, waktu ngasih barang begitu tidak terutang PPN. Atas kegiatannya bukan termasuk kegiatan yang jadi terutang PPN. Terus ini kalau antar cabang tetapi ternyata dia mau melakukan pemusatan. Nah, kalau pemusatan berarti tidak jadi kena PPN. Nah, kalau ini misalnya dia ada penggabungan peleburan, berarti kan tadinya ada 2 perusahaan terus jadi satu. Berarti kan otomatis semua aset-asetnya berpindah tuh dari atas nama perusahaan A misalnya berubah jadi perusahaan B misalnya. Nah, dari situ ternyata kalau itu terkait dengan penggabungan peleburan maka tidak jadi terutang PPN. Terus kemudian ada juga yang aktiva tetapi dulu waktu beli tidak dapat dikreditkan. Nah, ini nanti terkait pembahasannya dengan yang 16D yang saya nanti akan jelaskan di akhir. Jadi intinya walaupun kita melakukan transaksi tapi tidak semua jenis transaksi itu akan terutang PPN. Ada yang didefinisikan terutang, ada yang tidak. Contoh yang tidak ini misalnya untuk jaminan utang piutang. Nah, ini penjelasan satu persatu dari yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada sedikit perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, dan perubahan ini berupa tambahan. Ketika misalnya ada barang yang disetorkan terkait dengan pengganti saham, maka jadinya juga tidak terutang PPN, hanya menambahkan saja. Nah, ini istilahnya nanti disebut dengan in-bank. Jadi, kita mau investasi ke suatu perusahaan, tapi kita ngasih ke perusahaan itu bukan uang, tapi barang. Nah, itu namanya in-bank, nanti tidak akan terutang PPN. Ini nanti kita bahas di akhir di pembahasan 16D. Nah, oke, sampai sini definisi penyerahan sudah jadi. Nah, kita tinggal lihat dari kegiatan-kegiatannya. Kalau tadi kan baru satu kegiatan penyerahan.
Nah, sekarang kalau impor. Nah, impor juga terutang PPN dengan penjelasan begini. Terus kemudian ini jual jasa tapi di dalam daerah pabean. Kalau tadi kan jual barang. Ini juga terutang. Ini simple, bisa terlihat dengan jelas. Impor juga tadi simple, terlihat dengan jelas. Terus kemudian ini pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean ini artinya dia impor, tapi impornya BKP tidak berwujud. Contoh beli merek, beli royalti, itu juga nanti akan kena PPN. Begitupun juga ketika impor jasa dari luar daerah pabean, nanti akan kena PPN. Misalnya dia memesan jasa manajemen dari luar negeri. Jasa manajemen itu kan bisa cuma dikirimin email, cuma harus melakukan apa, dan seterusnya. Ternyata itu dari luar negeri, ya sama-sama aja impor jasa. Nah, terkait dengan impor jasa ini, ada yang menarik update-nya. Teman-teman mengenal istilah ini ya, nanti perdagangan melalui sistem elektronik. Contoh, ketika kita misalnya membeli atau membayar langganan akun Spotify misalnya, maka itu sama saja dengan kita melakukan pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean. Nah, itu, atau misalnya si Zoom ini, ketika kita membayar akun Zoom, maka kita melakukan pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean karena Zoom itu di-provide oleh subjek di luar negeri. Kita menggunakan, kita membayar. Nah, ada aturan khusus terkait dengan hal tersebut yang disebut dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Kenapa? Karena pembayarannya langsung secara otomatis melalui sistem elektronik. Kalau secara umum kita melakukan impor, maka kita yang bayar sendiri PPN-nya. Contoh misalnya tadi kita melakukan impor barang ini nih. Ketika kita impor barang, maka di pelabuhan sebelum barang itu masuk bisa kita bawa, kita harus bayar dulu PPN impor. Pada konteks yang ini juga sama. Kita kan juga sebenarnya ngimpor, tapi ngimpornya bukan barang. Sama, harus dibayar PPN oleh pembeli, oleh konsumen. Tetapi biar konsumennya membayar PPN-nya gampang, maka si Spotify, si Zoom misalnya, Google, dia langsung menambahkan uang PPN atau tarif PPN ke dalam harga jualnya, dan kemudian nanti PPN-nya akan disetorkan oleh Google dan Amazon dan sejenisnya ke kas negara. Jadi kita selaku konsumen sudah tidak repot membayar sendiri, tetapi cukup pembayarannya disatukan dengan tagihan. Contoh pihak-pihak yang melakukan pemungutan dengan sistem elektronik ini yang sudah langsung tagihannya termuat PPN adalah pihak-pihak ini. Jadi dari Netflix, Spotify, Google, Facebook, Amazon, dan yang lainnya. Jadi ketika kita membayar, ya, maka sudah langsung ditambahkan nilai PPN-nya. Oke, nah yang terakhir adalah ekspor jasa. Nah, kalau ekspor jasa, ini ada macam-macam, yang intinya ekspor jasa itu punya perlakuan yang khusus terkait dengan maklon, perbaikan perawatan, konstruksi. Nah, yang lain, kalau misalnya tadi ini ekspor jasa, ya, ada juga ekspor yang barang berwujud ataupun barang yang tidak berwujud. Nah, ini simple summary atau rangkumannya. Jadi kalau misalnya tadi kita jual, maka di sini ya penyerahan. Kalau kita beli, maka ini pemanfaatan. Terutang PPN atau tidaknya, nah dilihat dari sini. Dan ketika terutang, maka ada perlakuan khusus seperti misalnya terutang tapi 0%. Ini tidak bisa disebut dengan tidak terutang, tetapi tetap disebut terutang, hanya saja 0%. Nanti kita akan
pelajari lebih lanjut, kenapa kok terutang 0% nggak bisa disebut tidak terutang. Oke, nanti kita bahas lagi. Nomor 4, nanti ini ada update perubahan. Terus kemudian, yang tidak terutang PPN berarti yang gimana? Yang kalau misalnya penyerahannya di luar pabean, atau pemanfaatannya di luar pabean, maka tidak terutang. Jadi maksudnya adalah yang contoh tadi, misalnya saya bisa ngasih jasa servis AC. Jasa servis AC itu kalau dilakukan di Indonesia, ya terutang saja karena saya PKP misalnya, terutang karena ada aturan PPN di Indonesia. Tapi kalau misalnya saya pas jalan-jalan ke luar negeri, di sana ternyata saya juga benerin AC, maka jadinya Undang-Undang PPN tidak bisa mengatur itu karena berada di luar daerah pabean. Apakah di luar negeri nanti jadinya tidak dikenakan pajak yang lain? Iya, dikenakan pajak yang lain, tapi bukan PPN. Sehingga kalau dalam perspektif PPN, ya jadinya tidak terutang. Tapi bukan berarti tidak terutang pajak sama sekali. Terutang pajak, tapi dengan jenis yang lain yang ada di negara yang dimaksud. Gitu. Nah, perubahan yang poin 4 terkait dengan yang tadi penyerahan atau pemanfaatan di luar daerah pabean, kalau dulu yang PPN 0% itu hanya untuk ini saja, tetapi kalau sekarang jasa-jasanya bertambah banyak. Ini berarti misalnya kita melakukan ekspor, berarti kita melakukan, yang melakukan itu adalah entitas atau perusahaan di Indonesia, dia melakukan ekspor kepada pihak lain yang ada di luar. Contoh misalnya melakukan jasa perawatan. Nah, jasa perawatan itu, misalnya saya punya perusahaan di Indonesia, terus ada perusahaan dari luar negeri minta itu tolong lakukan perawatan terhadap aset saya yang ada di mana misalnya. Maka saya mengirim orang untuk melakukan jasa perawatan. Nah, di situ berarti saya melakukan ekspor JKP berupa jasa perawatan. Dan di situ nanti terutang PPN-nya 0%. Nah, contohnya begitu. Ini saat ini bertambah jenis jasanya. Oke, nah kalau tadi definisi-definisi penyerahan, nah kalau sekarang apa saja yang termasuk BKP atau barang kena pajak? Nah, kita lihat ada 4 macam nanti. Ini penjelasannya ya, tapi kalau judul utamanya adalah yang ini. Barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Apa itu barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya? Nah, ini contoh-contohnya. Ini kalau misalnya kita jualannya minyak mentah, maka jualannya memang kegiatan jualannya memang jadi terutang PPN, tapi gara-gara yang dijual minyak mentah, maka jadinya tidak terutang PPN. Jadi kalau mau terutang PPN harus jualannya atau kegiatannya itu masuk kriteria, apa yang dijual juga masuk kriteria. Nah, sekarang yang kita bahas adalah apa yang dijual. Kalau apa yang dijual ini adalah non-BKP, bukan BKP, maka jadinya tidak terutang. Nah, yang disebutkan di dalam undang-undang adalah daftar yang non-BKP. Jadi, yang disebutkan adalah yang tidak terutang karena bukan BKP. Itu ini. Berarti sepanjang barang yang kita jual, barang yang kita transaksikan tidak termasuk ke dalam yang disebut ini, berarti ya jadinya BKP atau jadinya terutang PPN. Oke, jadi yang diatur dibuat daftar adalah yang tidak dikenakan PPN. Berarti selain yang ada di daftar, terutang PPN semua. Oke, itu ada beberapa penjelasan tambahannya. Nah, untuk yang update terbaru, batu bara ya tidak masuk ke dalam non-BKP. Sehingga kalau batu bara tidak masuk ke non-BKP, berarti batu bara adalah BKP. Ketika dia BKP, maka terutang PPN. Jadi yang diatur di undang-undang adalah yang non-BKP. Ketika tidak diatur, maka jadi BKP.
Nah, ini nomor 1 tadi contohnya begitu. Ada juga nomor 2, yaitu barang kebutuhan pokok. Nanti ada apa saja barang kebutuhan pokok. Berarti kalau masuk di daftar ini, berarti tidak terutang PPN. Terus ada juga makanan minuman. Terus uang emas batangan. Jadi kalau kita tukar-tukar uang, ya, karena uang ini bukan masuk ke dalam BKP, maka tukar uang ya nggak jadi ada PPN. Gitu. Oke, jadi ini yang perlu dihafalkan. Kalau kita melakukan transaksinya berupa barang hasil pertambangan, atau kita melakukan penjualannya kebutuhan pokok, atau kita jual makanan minuman dengan kita membuatnya jadi di restoran atau di hotel, atau kita tukar-tukaran uang, nah ini semua tidak akan jadi terutang PPN. Selain ini berarti terutang PPN. Nah ini baru kriteria yang barang. Nah, ini dengan update ada tadi yang batu bara. Nah, ini barang kebutuhan pokok, ini daftarnya. Jadi kalau kita jual telur, maka kita jual non-BKP, tidak terutang PPN. Jual susu, buah-buahan, dan segala macam dengan syarat-syarat itu jadinya tidak terutang PPN. Oke, nah ini beberapa penjelasan tambahannya terkait dengan daging, buah-buahan, dan sejenisnya. Oke, terus kemudian kenapa kok makanan yang dijual di hotel restoran itu tidak dikenakan PPN? Karena dia dikenainya pajak daerah atau disebut pajak restoran. Jadi teman-teman kalau makan di restoran ternyata di struk notanya tertulis PPN 10%, itu salah atau itu keliru. Kenapa? Karena memang tidak jadi objek PPN tapi jadinya objek pajak daerah, atau seharusnya di dalam struk tertulis pajak restoran. Kenapa jadi sering salah kaprah jadi PPN? Karena kebetulan tarif pajak restoran dan tarif PPN itu sama-sama 10%. Jadi namanya beda dan diatur di dua undang-undang yang berbeda. Karena pajak daerah kan punya undang-undang sendiri, PPN juga punya sendiri. Kalau ini tidak diatur di PPN, digolongkannya misalnya tidak seperti ini, berarti nanti jadinya kena pajaknya double. Makanya di PPN digolongkan untuk yang tidak dikenai PPN, biar dikenai saja di pajak daerah. Terus ini uang emas batangan surat berharga sudah cukup jelas ya, kalau kita misalnya jual emas batangan itu bukan objek PPN. Tapi kalau bicara kalau bukan objek PPN, apakah jadi pasti bukan objek PPH? Nah, itu lain lagi ya. Yang dibahas di sini adalah yang bukan objek PPN. Objek PPH ya sudah jalan dengan sendirinya. Nah, ini emas batangan pun bukan termasuk emas yang untuk perhiasan. Kalau untuk perhiasan sudah bukan batangan lagi. Jadi untuk emas perhiasan ketika dijual, ya jadi kena PPN. Nah, itu tadi terkait dengan barang. Terus kemudian terkait dengan jasa. Jasa-jasa yang disebutkan di sini adalah jasa-jasa yang tidak akan dikenai PPN atau menjadi non-JKP. Nah, ini ada macam-macam dari mulai pelayanan kesehatan medis, jasa keagamaan, pendidikan, dan segala macam. Contoh jasa pendidikan itu adalah teman-teman membayar uang kuliah misalnya, itu kan kategorinya masuk jasa pendidikan, dan di situ uang kuliahnya tidak ada PPN. Nah, kira-kira gitu. Contoh yang lain misalnya jasa kesenian. Jasa kesenian itu juga bukan PPN, tetapi nanti akan ada dipajaki pajak hiburan atau pajak daerah. Contoh misalnya teman-teman nonton di Access One, nonton bioskop, itu bukan masuknya PPN kalau ada pajak, tetapi masuknya pajak daerah. Nah, ini nanti daftar-daftarnya bisa teman-teman cek dan baca terkait dengan jenis spesifik detailnya. Contoh, di sini pelayanan kesehatan medis itu meliputi apa aja. Terus kemudian yang sosial meliputi apa aja. Jadi yang tadi contoh pokok-pokoknya dan kemudian ditambahkan dengan isi detailnya per masing-masing jasa, ketentuannya seperti apa. Nah, ini kalau tidak dibaca satu persatu, maka nanti ketika muncul contoh soal, jadinya akan miss atau akan. Oke, jadi cukup banyak konteks jasa yang tidak dikenai
PPN dengan segala macam detail aturan yang melekat. Nah, oke. Sampai sini, ini adalah objek-objek yang sifatnya umum. Kalau yang tadi ada objek sifatnya khusus, maka di 16C dan 16D. Nah, sebelum masuk ke objek yang sifatnya khusus, nah objek yang sifatnya umum, ini boleh dibilang sudah selesai nih. Jadi dari sini, paling tidak kita seharusnya sudah bisa menyimpulkan apakah ini misalnya terutang atau tidak terutang PPN. Gitu. Oke, sampai sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, jika belum ada yang ditanyakan, nanti saya akan kirim file tadi ke grup untuk silakan teman-teman bisa pelajari lagi detail-detailnya. Plus juga silakan teman-teman pasti sudah mendapatkan modul, juga itu bisa dibaca detail-detailnya. Nanti kita setelah ini break dulu untuk masuk ke sesi 2. Di sesi 2 nanti dan juga di sesi 3 nanti saya akan siapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuis di Google Form sebagai cara untuk melakukan absen dan juga untuk memastikan teman-teman sudah membaca materi yang tadi saya berikan. Oke. Untuk sesi kedua setelah kita istirahat, saya tanya dulu kesepakatannya mau masuk lagi di jam berapa? 11, Pak. 11. Silahkan yang lain baru usul satu orang jam 11. Kalau memang disepakati semua, silahkan. Pak, nanti kalau masuk jam 11, sesi 2-nya sampai jam berapa? Kalau jadwal yang dari awal itu kan jam 11 sampai 13.30 ya? Oke. Iya, Pak. Kalau nanti kita masuk di jam 11, nanti sampai jam 1 ya? Oh ya, boleh Pak. Jam 11. Oke, jadi silakan disepakati dulu. Ini kita mau break, masuk laginya di jam 11, iya atau tidak gitu ya? Silakan. Ya, setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, Pak. Setuju, Pak. Iya, jam 11, Pak. Oke, kalau sudah sepakat semua, di jam 11 nanti kita masuk lagi. Nanti di sesi 2 dan sesi 3 tadi saya ulangi, nanti ada beberapa kuis singkat. Kuis singkat itu cuma 1 atau 2 pertanyaan yang nanti saya gunakan untuk aktivitas teman-teman, baik untuk absensi ataupun yang lainnya. Oke, cukup jelas ya? Nanti materi ditunggu di grup WA. Oke, terima kasih.